Hello, I am Julius, and this is time for myself. Halo semuanya, jumpa lagi denganku Julius di podcast kesayanganku, Time for Myself. Podcast dimana aku akan membicarakan hal apa yang aku inginkan sesukaku, dimana aku bisa menjadi diriku sendiri, memberikan waktu untuk diriku sendiri. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semua sehat ya. Dan buat aku yang di masa depan yang melihat diriku ini, semoga kamu berada di kondisi yang baik. Semuanya baik, semuanya aman, damai, sejahtera. Oke, kata lo adem ya hari ini aku ya. Hari ini mungkin sangat berkaitan dengan apa yang aku buat barusan tadi sih gitu. Tadi aku buat podcast rohani, asik, podcast berjudul Pungutan. Mungkin bisa langsung lihat aja di playlist yang berbeda, dimana podcast itu aku kayak perenungan Injil gitulah. Nah, aku dari situ kemudian aku langsung pengen ngobrolin soal itu, tapi dalam tataran yang agak lebih luas sedikit, yaitu mungkin aku akan menyebutnya, judul podcast ini tuh Iman, Imun, Amin. Maksudnya biar jadi gini sih guys, kayak aku nggak tahu ya, ini bukan keresahan sih, tapi kayak aku juga kadang nggak tahu ngomongin nama siapa. Aku tuh kayak punya ketertarikan dan dorongan yang besar untuk masalah religiusitas atau keagamaan gitu. Dan gimana ya ngomongnya, kayak lucu aja sih. Kayak soalnya aku merasa aku bukan orang yang suci banget gitu loh, yang tiap hari berdoa itu kayak baca kitab suci, rosario, dan hal-hal lain yang dalam standar kesucian orang-orang gitu. Aku bukan tipikal orang kayak gitu. Aku juga masih banyak dan rutin berbuat dosa. Satu yang mungkin udah mulai sering ngomong itu kan, satu dosa masturbasi, nafsu ya, kemalasan itu juga akar dari dosa. Dan berarti aku rutin kayak gitu itu loh. Nah, aku nggak merasa diriku bersih gitu, cuma nggak tahu kenapa kayak aku merasa ada dorongan yang kuat untuk melakukan perjalanan, untuk selalu mengarahkan diriku menemukan apa sih sebenarnya iman itu buat aku. Kayak nggak pernah selesai perjalanan itu, dan nggak pernah surut, nggak pernah hilang gitu loh. Yang kayak kemudian buat aku sendiri, aku mengartikan itu jadi kayak semacam panggilan buatku, panggilanku untuk selalu mengejar atau menemukan arti dari iman gitu. Nah, cuma bukan sayangnya, tapi kayak aku kayak melihat ada kecenderungan gitu gini. Maksudnya kayak di semakin kesini aku ngerasa kayak nggak aman dan nggak nyaman untuk membicarakan masalah keagamaan, masalah keimanan dengan orang-orang di sekitarku. Nggak cuma buat orang-orang yang berbeda agama gitu ya, tapi bahkan buat untuk yang satu circle agama gitu loh. Bahkan kayak aku mulai sering mendengar gitu bahwa kayak keagamaan tuh hal yang, ketika membicarakan keimanan, keagamaan itu hal yang membosankan gitu loh. Entah membosankan, tidak menarik, itu kayak itu urusan pribadi, jadi kayak nggak perlu dibicarakan di dalam circle tongkrongan katakanlah itu. Padahal aku merasa itu hal yang sangat menarik, dan aku pengen banget untuk bicarain itu gitu loh. Masalah apa yang pengalaman imanku, apa refleksiku terhadap iman itu, apa aku pengen, cuma kayak aku masih antara aku belum mencoba ya untuk ngomongin itu, tapi kayak antar juga terlalu takut untuk ngomongin itu, atau memang merasa belum nemu tempat yang cocok aja.
bahkan di kalangan bahkan di kalangan teman-teman SMA sendiri. Dan mungkin aku bisa cerita sedikit bahwa aku dulu pernah jadi seorang calon pastor gitu ya, maksudnya menjalani pendidikan calon imam, calon pastor Katolik di Seminari Partoyudan. Dan maksudnya di situ kayak ketika sudah selesai pun, dan aku keluar ya, kemudian ketika aku masuk ke frater seminari tahun orientasi pastoral, aku keluar 1,5 bulan untuk bicarain itu nanti di podcast yang lain aja. Cuma intinya ini udah keluar nih ya sama teman-teman yang udah satu angkatan, sekarang kita udah pada kuliah, udah kerja. Membicarakan itu pun kayak segan gitu loh, kayak wedi. Aku pribadi wedi kayak aku ini ngopo sok beriman, karena kayak aneh nggak, kayak itu bukan hal yang cocok untuk dibicarakan, dan kayak jadi kayak kesepakatan konsensus yang tidak diucapkan lah, yang tidak, bahwa masalah keimanan itu nggak perlu dibicarakan di tongkrongan, di circle gitu. Padahal aku pengen banget loh kayak ada momen dimana 1-2 kali kita bicarakan masalah pengalaman iman kita. Nah, pertanyaannya kemudian adalah mengapa sih iman ini menjadi sangat penting atau sangat menarik bagiku gitu. Gini, maksudnya iman itu adalah sebuah kepercayaan ya kan. Buat aku itu iman adalah kepercayaan. Apa yang aku percayai berarti itu yang aku imani. Cuma ini lebih dalam daripada apa yang konsep percaya gitu. Dengan kamu mengimani sesuatu berarti kamu menghidupi. Nggak cuma masalah aku percaya bahwa apa, katakanlah kayak aku percaya kalau apa ya, katakanlah kamu bilang sama orang lain, aku percaya kamu baik gitu, aku percaya kamu nggak bohong gitu. Nah, ini bukan cuma sekedar di tataran itu, bukan cuma mengafirmasi, tapi kamu menghidupi, kamu memasukkan apa yang kamu percaya itu, kamu internalisasikan dalam dirimu dan jadikan itu bagian dari dirimu, sehingga kamu menjadi bagian, menyatukan diri dengan apa yang kamu percaya itu. Buat aku itu adalah apa yang kamu imani. Dan iman ini nggak melulu keagamaan ya, nggak kayak sampai kamu punya ideologi tertentu atau pandangan politik atau apalah, dan kamu benar-benar menginternalisasikan itu dalam dirimu sampai kamu jadikan itu cara hidupmu, panduan hidupmu, ya itu berarti ya kamu sudah mengimani sesuatu itu. Kalau buat aku gitu sih, sampai ke tahap itu. Nah, aku tuh di sini kayak itu hal yang berarti kayak, kalau buat aku itu hal yang sangat mendasar gitu ya buat diriku, karena itu menjadi salah satu tolak ukur dalam bagiku untuk menjalani hidup ini gitu. Jadi kayak guidebooknya gitulah, cara hidup, way of life. Aku menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang aku imani gitu kan. Nah, masalahnya kayak iman, ketika kamu gimana satu hal yang kamu percaya pada dirimu sendiri, it's okay ketika kamu menjalani itu sendirian. Cuma karena aku mengimani hal yang sama dengan orang lain gitu, aku tahu ada orang lain yang mengimani hal yang sama. Dalam arti ini adalah ajaran kasih dari Tuhan Yesus yang tertuang dalam doktrin dan institusi gereja Katolik gitu kan, agama Katolik gitu. Aku tahu ada orang yang mengimani hal yang sama. Nah, aku tuh pengen berbagi, aku pengen berdiskusi soal iman itu, kepercayaan itu. Buat kamu gimana, buat aku gimana, sehingga memperkaya perspektif terhadap ini tuh sebenarnya apa atau yang kita imani itu. Sebenarnya aku tuh mengimaninya kayak gimana tuh, sehingga itu menjadi sesuatu yang tambah kaya gitu loh, tambah menarik untuk dijalani, exciting. Kamu tahu kan, kamu kayak kamu dengerin musik aja lah, kamu punya selera musik, taste of music yang sama dengan orang lain, kamu pasti seru banget untuk membicarakan itu. Aku juga loh suka ini, anime atau apa, kesukaan makanan lah atau apa, kamu bicarakan itu dengan orang yang sama gitu, seru kan. Nah, aku juga itu hal yang sama berlaku dengan iman gitu loh. Aku tuh pengen membicarakan itu, cuma nggak dalam apa ya,
bukan dalam tataran sing kalau pertemuan di sini orang tua lah, bukan itu. Kayak aku itu mereka sudah punya circle-nya, istilahnya buat mamahku lah paling jelas itu. Mamahku kalau ngomongin iman sama teman-temannya itu, ya aku nggak bakal masuk ke sana karena bukan levelku, itu bukan tataranku, bukan usiaku. Nah aku tuh pengen cari yang sama dengan aku, cuma bukan juga dengan cara yang fanatik doktrin gitu, kayak wah kamu tuh harus gini, kamu harus gini, ingat tuh perkataan Tuhan, ajaran Tuhan, bla bla bla. Enggak, cara bukan gitu juga yang aku maksud, tapi lebih kayak kita belajar untuk merefleksikan pengalaman sehari-hari, pengalaman hidupmu. Kamu refleksikan, terus kamu istilahnya kamu temukan kesinambungannya dengan apa yang kamu imani itu. Buat aku itu cara yang lebih menyenangkan gitu loh, dan tidak melulu gimana kayak hal-hal yang berbuat kebaikan toh gitu loh. Wah aku berbuat amal gitu-gitu, aku tuh berusaha mencari Tuhan di segala hal gitu loh, dalam kejatuhanku, dalam kemalanganku. Bahkan aku merasa kayak Tuhan tuh akan paling, kamu bisa merasakan Tuhan paling nyata di saat kamu paling jatuh, karena disitulah hatimu akan peka, kamu akan terbuka. Nah aku tuh pengen menemukan teman atau kelompok di mana aku bisa membicarakan itu, tapi karena aku belum punya, ya udah jadinya kayak sampai sekarang aku kayak sering menyimpan itu sendiri aja gitu kan. Dan aku juga jadi kadang kayak merasa kayak aku tuh katakanlah taat beragama, karena gini, maksudnya praktik keagamaan itu aku nggak melihat itu sebagai wujud kesalahan atau kesolehan gitu ya. Itu wujud caraku untuk mengekspresikan iman gitu loh. Aku punya iman apa, itu pengen aku ekspresikan, supaya aku bukan cuma buat orang lain lihat, tapi buat aku sendiri merasakannya. Gini lah, kayak kalau kamu kesakitan, ketusuk jarum bagaimana, kamu berusaha mengekspresikannya walaupun ada orang atau tidak kan. Kowe dhewean ning kamar, kowe ketusuk jarum misuh bajingo langsung aduh lah, minimal aduh gitu. Itu caramu untuk mengekspresikan bahwa kamu tuh sakit kena jarum itu gitu loh. Kalau kamu sedih, kamu nggak perlu orang lain untuk kamu nangis. Kamu pengen tahu kalau dirimu tuh nangis, kamu pengen mengekspresikan perasaanmu sedih itu dengan nangis, bahkan sendirian di dalam kamar gitu loh. Nah aku tuh juga perlu itu untuk iman. Aku perlu mengekspresikan itu untuk diriku mengetahui bahwa apa iman ini buat aku, menikmati, mengetahui, meluapkan, mau ada orang ataupun tidak. Nah dalam praktik keagamaan itulah aku bisa mengekspresikan iman itu. Nah cuma kayak aku tuh kadang kayak nggak tahu kenapa ya, ini juga aneh sih kenapa ya, tapi kayak aku tuh kadang malu gitu loh mengakui kayak aku masih taat ekaristi. Bahkan aku semakin kesini semakin berusaha menghayati dan mencintai apa itu ekaristi, praktik keagamaan puncak dan sumber kehidupan iman Kristiani ya, kalau katanya Konsili Vatikan kedua. Asik, karena skripsiku ngomongin itu sih. Nah tapi aku tuh kadang ngerasa malu gitu, karena kayak di sekelilingku kayak taat misa itu bukan hal yang bukan wajar juga, tapi kayak aneh aja untuk dibicarain gitu loh. Kayak kamu ngapain sih misa, gak pernah jadi bahan obrolan gitu loh. Padahal itu hal yang salah satu paling rutin untuk dilaksanakan bagi aku, orang Katolik gitu ya. Itu kayak gak cuma misa, tapi kayak misalkan aku masih sesekali refleksi harian, bagiku itu sebuah praktik keagamaan juga gitu loh. Karena di situ aku menemukan Tuhan, aku mengekspresikan apa yang aku imani itu. Kemudian kayak rosario, dan aku menemukan ketenangan, aku mengekspresikan imanku juga, dan lain-lain praktik agama lain. Aku kayak malu ngomongin itu. Bukan malu juga sih, cuma kayak nggak pas aja aku ngomongin ke orang lain. Kayak orang lain
juga ngerasa itu bukan hal yang pas untuk domain, kayak aneh aja gitu loh, padahal itu hal yang sangat wajar dan menjadi hal basic life buat aku, setidaknya buat aku gitu. Kayak jadi gini lah, kayak tanda kutip orang yang saleh, orang yang beriman itu orang yang cupu gitu loh, atau orang yang nggak keren, orang yang muluk-muluk, orang yang bodoh, bukan bodoh tapi kayak naif mungkin, atau apalah itu, aneh, orang yang nggak pakai logika gitu. Aku kayak mendapatkan kesan itu bukan dari siapa-siapa, kayak ada di sekelilingku itu, kemudian aku mendapatkan konsepsi kayak gitu, tapi belum aku buktikan sih, cuma kayak aneh ya. Itulah mengapa kayak akhirnya kayak orang tuh berusaha menghindari pembicaraan tentang ini gitu loh, tentang iman gitu, tentang keagamaan. Aku juga nggak tahu, apalagi buat konteks anak muda sekarang gitu ya, dimana liberalisme, aku nggak anti liberalisme, aku sangat mendukung kebebasan gitu, tapi kenapa liberalisme itu kemudian harus dikaitkan dengan ateisme gitu loh, bahwa ketika kamu liberal, kamu pakai logika, kamu harus mengalahkan itu dan tidak percaya dengan Tuhan. Oke, sorry, aku nangkap mungkin ada miskonsepsi di situ bahwa ateisme kan tidak percaya Tuhan ya, tapi berarti dia mengganti kepercayaan imannya dengan Tuhan dengan imannya terhadap apa yang lain gitu kan, ya dia tetap beriman sih. Tapi di sini konteks yang aku ngomongin iman di sini, iman dalam lingkup religiusitas ya, atau keagamaan perketuhanan gitu. Nah itu oke, aku clearkan di situ dulu ya. Iman yang aku maksudkan tuh iman itu yang arahnya religiusitas, keagamaan yang berketuhanan. Nah aku sayang aja di situ sih, ketika semakin kesini ketika ngomongin iman tuh nanti konotasinya kayak radikal, konotasinya close minded, kemudian konotasinya tuh kayak orang yang naif, yang tidak pakai logika, yang muluk-muluk. Nggak tahu apakah itu benar apa tidak, tapi aku kayak merasa mendapat konteks itu, kayak semakin kesini kan juga agama semakin sering dipercandain gitu kan. Sometimes aku juga nggak terlalu seneng gitu sih kayak gitu, kayak karena it's something precious for me gitu loh, itu sesuatu yang berharga buat aku. Dan you know lah, untuk sesuatu yang berharga kadang ketika itu dipercandain, buat aku itu nggak proper. Kayak sesimpel kayak aku sayang banget sama ibuku dan ibuku sangat-sangat berharga buat aku nggak suka lah ibuku dipercandain untuk alasan yang nggak jelas gitu loh, hanya untuk lucu-lucuan doang. Aku mah nggak terima gitu. Sama hal yang berlaku dengan apa yang aku imani, agamaku itu, Tuhanku itu. Nah menariknya yang dipercandain itu bukan cuma agamaku doang maksudnya gitu ya, tapi kayak sorry aku nggak tahu ini aku ngomongin bener apa nggak ya, cuma ini ya apa yang aku tangkap aja dari pengalamanku. Tapi kayak di teman-temanku kayak masalah sholat kadang dipercandain, masalah syahadat dipercandain. I don't know apakah itu hal yang patut untuk dipercandakan atau tidak. Aku bahkan aja berani mempercandakan itu, kadang juga mikir-mikir lebih dari 5 ya kali lah, aku nggak berani lah bercandaan itu, karena aku tahu itu something precious for them gitu, itu sesuatu yang berharga buat umat itu gitu. Jadi kayak karena aku tahu betapa berharganya praktik agamaanku itu buat aku, jadi kayak apalagi buat mereka ya pasti itu hal yang sama lah berlaku buat mereka juga gitu kan, sama-sama praktik keagamaan gitu loh. Nah karena dari situ aku kayak menangkap bahwa ini kemudian menjadi sesuatu yang tidak something apa ya, tidak perlu dihiraukan lagi, tidak perlu ditanggapi dengan serius lagi, tidak menjadi sesuatu yang mendasar lagi, fundamental bagi kehidupan kita. Jadi sesuatu yang ringan aja, yang ya padahal gimana ya, kayak menghargai itu beda dengan radikal gitu loh. Kayak kamu nggak perlu jadi radikal untuk bisa menghargai apa itu imanmu, Tuhanmu, praktik agamaanmu. Dan kayak ketika apa ya, kayak ketika kamu merasa punya Tuhan dan kamu mengimani itu tuh jadi kayak sesuatu yang aneh. Kayak sekarang tuh kayak orang berlomba-lomba untuk meninggalkan itu semua gitu loh, dan aneh aja sih.
nggak tahu mungkin aku terlalu konservatif atau gimana ya, cuma kayak aku nggak berani ngejudge gitu. Aku nggak berani ngejudge bahwa mereka tuh kurang beriman. Buat aku ya satu-satunya orang yang bisa menentukan kadar iman orang lain itu ya orang lain itu sendiri. Dan apapun yang dia imani, misalkan Tuhan, berarti ya cuma Tuhan yang bisa mengukur kadar iman seseorang. Kita semua nggak ada yang berhak untuk mengukur apakah kamu beriman atau kurang beriman. Kayak aku nggak berani ngomong kamu tuh kurang beriman atau gimana, enggak, aku nggak berani ngejudge itu. Cuma ketika melihat fenomena kayak gitu, aku cuma merasa aneh aja, dan aku nggak tahu kenapa. Masalahnya itu loh, why-nya aku belum ketemu jawabannya itu. Jadi kayak aku merasa aneh, maksudnya biar kayak kenapa gitu. Cuma mungkin di balik situ siapa tahu mereka ternyata jauh lebih beriman daripada aku. Who knows, nggak ada yang pernah tahu. Dan cuma kayak balik tadi ya ke topik, bahwa aku merasa belum menemukan tempat yang cocok, lingkungan yang cocok, teman-teman yang cocok bagiku untuk membicarakan ini. Nah, itu tadi iman. Terus imun, maksudnya imun apa? Imun kan daya tahan, ketahanan gitu ya, daya tahan. Kalau imun tubuh ya daya tahan tubuh gitu kan, imunitas. Nah, di sini buat aku iman itu padahal sangat, iman balik lagi ya, iman ketika aku ngomongin iman terhadap Tuhan ya, iman itu sangat penting untuk ku bisa bertahan menjalani hidup ini. Jadi kayak iman tuh imunku bisa tahan jalani hidup yang kayak gini gitu loh. Oke, let's see. Hidupku, aku menyadari begitu banyak privilege yang aku terima dalam hidupku. Aku lahir di keluarga menengah dengan tingkat ekonomi menengah ya, punya rumah, punya kendaraan pribadi, punya akses internet yang bagus, akses pendidikan yang cukup, bahkan aku bisa berkuliah, orang tua yang terbuka, orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang baik pula, sehingga juga aku juga menerima dampak-dampak baiknya dari situ. Dan sejuta privilege lain yang nggak bisa aku hindari, tapi nggak bisa aku abaikan gitu loh. Itu semua sangat berpengaruh, dan itu memudahkan aku untuk menjalani hidup tentunya, daripada buat teman-teman lain di luar sana yang mungkin tidak seprivilege aku gitu kan, dengan kondisi dan keterbatasan masing-masingnya gitu. Nah, cuma tetap aja semua manusia punya kesulitan dan tantangan hidupnya masing-masing, dan bagiku iman itu membantuku untuk bisa melewati semua gitu loh, hidup yang dengan keterbatasan dan kesulitanku gitu. Sering aku ketika aku menghadapi masa-masa sulit, yang teringat dalam diriku tuh ya selalu perkataan-perkataan dalam Injil, atau enggak ajaran-ajaran yang pernah aku dengar, ajaran Tuhan ya, Tuhan Yesus gitu ya. Kayak misalkan aku nggak mendapatkan sesuatu yang aku inginkan, misalkan kayak ngelamar, bukan kerja sih pas itu, kayak mau daftar organisasi atau daftar apa gitu. Kemudian kayak aku pasrahkan hasilnya, dan aku teringat bahwa semua itu menurut kehendak Tuhan. Jadi kayak iman aku, karena aku beriman terhadap Tuhan Yesus, aku beriman terhadap Allah Bapa, Putra, Roh Kudus ya, Tritunggal Maha Kudus, terhadap Gereja Katolik. Aku selalu teringat dan mengimani satu hal ini gitu, bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik buat aku. Jalan Tuhan lah, katakanlah jalan Tuhan, kehendak Tuhan itu yang terbaik buat aku. Karena jadi kayak kemudian ketika aku melakukan sesuatu, selalu aku berikan pada diriku sendiri, serahkan segala sesuatunya pada kehendak Tuhan. Mau hasilnya apapun, itu adalah kehendak Tuhan. Percaya, imani itu. Jadi kayak hasilnya ketika pun itu tidak sesuai dengan keinginanku, atau bahkan aku menerima kesulitan dalam hidup, dalam permenungan mesti aku sampai ke sana gitu, bahwa ini mungkin adalah kehendak Tuhan. Tuhan punya kehendak di sini. Ya seperti yang didoakan dalam Bapa kami kan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga.
karena aku berdoa karena itu ya berarti kayak apapun yang terjadi dalam hidupku ya di atas bumi ini ya semoga itulah menjadi pemwujud nyataan kehendak Tuhan seperti bagaimana kehendak Tuhan terlaksana di atas surga sana gitu. Nah dan itu sangat membantuku dalam menjalani hidup ini karena enggak aku edan bro, kayak menghadapi kegagalan, menghadapi penyesalanku yang sangat besar, banyak sekali aku menyesal atas banyak hal, nggak cuma atas diriku sendiri tapi atas hal yang pernah terjadi dalam hidupku gitu. Contohnya kayak bullying gitulah, aku punya luka batin terhadap bullying tapi dan itu puncak-puncaknya pas aku di SMA ya, di seminari, kayak masa-masa krisisku lah menghadapi bullying gitu. Cuma kemudian yang membantuku menyelamatkanku dan sembuh dan menerima permasalahan itu, lukaku itu terhadap bullying itu ya ketika aku mengimani hal bahwa mungkin aku kayak gini dibully supaya itu ada kehendak Tuhan di sana. Karena dengan dibully akhirnya aku mengetahui kelemahanku, aku bisa jadi lebih mengenal orang, aku mengenal apa yang sebenarnya disukai dan tidak disukai orang, belajar lebih menghargai orang lain karena dibully itu nggak enak, sehingga aku tidak pernah terdorong untuk membuli orang lain gitu loh, dan hal-hal lain begitunya lah. Jadi kayak kalau aku nggak dibully mungkin aku nggak bakal pernah jadi orang kayak gini gitu loh, maksudnya kayak yang jadi punya empati besar terhadap masalah bullying, yang masalah kayak katakanlah senioritas yang aku hadapi di kuliah gitu ya, yang aku sadar betapa itu tidak enak, masalah peka terhadap perbedaan kekuasaan dan lain-lain segala macamnya, yang sampai ke titik penyadaran bahwa kalau aku nggak dibully nggak akan bisa sampai ke titik ini gitu loh. Dan aku malah jujur aja dengan ketika aku sudah menerima menerima terhadap bullying itu, aku bisa mengolahnya, dan kemudian aku menyadari mungkin bahwa memang cara berinteraksiku dengan teman-teman di SMA dulu itu dengan seperti itu gitu, maksudnya kayak maybe it's my role ya, mungkin itu peranku gitu untuk dibully, tapi dalam arti kemudian ketika aku berhasil mengolahnya, aku memaknainya bukan mereka menertawaku, tapi aku tertawa bersama mereka gitu loh, dan aku menikmati itu pada akhirnya. Tapi kemudian aku tahu untuk menetapkan batas, aku lebih berani untuk mengatakan menolak, aku nggak suka diginiin. Jadi kayak semua menjadi lebih seimbang dan lebih enak aja gitu, dan aku tidak lagi merasa sakit hati ketika dia, dan aku tahu bahwa istilahnya ketika dibully gitu ya, untuk orang lain tampak dibully itu aku tampak bukan enggak, itu memang pola interaksi yang terjadi aja antara aku dan teman-temanku, dan aku tahu bahwa mereka sayang sama aku di luar itu gitu loh, dan memang ini cara kita guyonan way ya wes gitu maksudnya, dan itulah kehendak Tuhan terjadi di sana. Contohnya kayak masalah orang tua, dalam arti di sini ayahku gitu ya, jujur aja kayak ya kurang harmonis gitulah antara aku dan ayahku, dan aku punya luka batin di sana juga. Nah cuma kemudian dari situ ketika aku mengimani bahwa ini semua ada maksudnya, ada kehendak Tuhan di sini, aku mulai terbuka gitu loh. Oke, mungkin ini ada maksudnya beneran, sehingga aku bisa belajar banyak hal dari situ. Betapa menyakitkannya ketika kamu tuh tidak bertanggung jawab terhadap hal apa yang kamu lakukan gitu, terhadap tanggung jawabmu gitu, istilahnya kamu tidak menunaikan tanggung jawabmu dengan semestinya, itu menyakitkan loh buat orang lain gitu. Sehingga aku di sini berusaha untuk jadilah pribadi yang bertanggung jawab gitu. Aku paham betapa sakitnya untuk mengecewakan orang, sehingga kayak aku masih sering mengecewakan orang, masih sering. Cuma kayak aku sadar bahwa itu bukan hal yang sangat salah untuk dilakukan, dan sebisa mungkin kamu mengkomunikasikannya. Ketika kamu punya salah, komunikasikan, say it sebelum orang lain minta gitu loh. Minta maaf lah, komunikasikanlah apa yang terjadi, akuilah kelemahanmu, jangan cuma tinggalkan begitu saja. Nah, aku melihat di situ ada kehendak Tuhan di sana,
dan banyak lainnya. Salah satu yang apa ya, aku tuh kayak inget ada ayat di pengkhotbah itu, havok everything is utterly havok, atau kurang lebih kayak gitulah. Yang bahasa Indonesia intinya kayak semua hal itu adalah kesia-siaan. Ya maksudnya kayak itu tuh membuatku jadi aneh ya, membuatku jadi rendah hati gitu. Bukannya tidak bersemangat, tapi kayak rendah hati. Ya, apa sih yang kamu tuju tuh Bram, pada akhirnya untuk semua hal yang lain di luar sana ya? Kamu tuh mau cari apa? Sehingga kayak aku itu mendorongku untuk selalu menjernihkan kembali tujuanku dalam melakukan suatu hal. Karena pada akhirnya semua itu sia-sia loh. Kamu akan mati dengan seiring berjalannya waktu. Dan setelah mati kamu mau kemana? Kalau tujuanmu itu tidak membantumu untuk mendapatkan kehidupan kekal di surga, karena aku mengimani ya kehidupan setelah kematian, terus untuk apa kamu melakukan itu? Ya ya ini nggak sesimpel yang diucapkan ya. Sering lah aku lupa untuk itu juga, kayak ketika bermasturbasi lah, ketika berbuat dosa yang lain. Cuma ketika aku sampai ke sana gitu, ketika aku teringat, aku merefleksikan, merenung tentang hal itu, ya itu membantuku untuk keluar perlahan demi perlahan keluar dari situ gitu loh. Dan aku sih berusaha untuk mengimani itu terus menerus, semakin aku hujamkan ke dalam akar hidupku gitu, bahwa tujuan yang kamu perlukan tuh apa sih? Semua itu sia-sia. Dipikir lagi sebelum melaksanakan sesuatu, dipikir lagi sebelum membuat keputusan. Banyak hal dimana kayak aku membuat keputusan, karena apalagi kalau semua ya, sesuatu yang didorong oleh nafsu ya, wah udah ketutup semua tuh otakku gitu. Aku langsung refleks, naluri aja lakuin, insting binatang itulah, karena nafsu itu buat aku insting binatang ya. Tapi setelah itu mudah menyesal dan baru berpikir kan, apa sih aku ngelakuin itu. Nah aku tuh berusaha supaya insting binatangku tuh setidaknya dijaga atau dikontrol dengan imanku itu, dengan imunku itu, iman yang menjadi imunku untuk menjadi daya tahan, supaya aku tidak melakukan itu terus menerus, supaya itu hilang, supaya itu terkontrol lah. Jadi kayak sebelum aku katakan ada stimulus nafsu itu, yang kayak yang biasanya aku langsung gas ranggo rem, tapi dengan aku mengimani itu semua itu adalah sia-sia. Stop dulu Bram, ingat dulu, kowe ngopo nglakoni iki, apa manfaate, apa sing mbok tuju, untungnya apa, gunanya apa. Nah dari situ kan ada kesempatan untuk berdiam, untuk berhenti dulu, memikirkan. Nah itu yang aku perlukan gitu loh, karena banyak sekali pelajaran dalam hidupku dimana kayak aku menyesal karena mengambil keputusan yang terlalu gegabah, tiba-tiba tidak aku pikirkan, karena semua itu dilandasi oleh nafsu gitu loh. Jadi kayak kalau itu imanku ini yang membuatku bertahan menjalani hidup ke depannya gitu. Kalau aku nggak gini, aku akan hancur. Kalau aku terus-terusan hanya menuruti nafsu, nggak punya daya kontrol, nggak punya daya tahan gitu ya, aku akan hancur. Aku menggali lubuk kuburanku sendiri gitu untuk kedepannya. Sehingga kayak aku nggak pengen itu terjadi dengan diriku di masa depan. Sehingga aku berusaha gimana caranya, apa yang aku imani ini menjadi imunku gitu. Oke, maksudnya itu imun ya, mungkin cukup panjang penjelasannya udah. Dan buat kalian, pasti kalian punya imunnya kalian sendiri masing-masing. Everything itulah. Nah, iman di sini adalah imunku untuk menjalani kehidupan ini. Terutama masalah mental, masalah enjoyment menjalani hidup. Karena hidup ini sesuatu yang nggak pernah terduga gitu loh. Kalau kamu hanya mengandalkan logika, mengandalkan akal, mengandalkan data empiris, serius edan. Siapa sih? Emang kamu, kalau kamu data empiris, selalu ada kemungkinan besok kamu mati gitu kan. Kamu gak akan pernah bisa
memprediksi apa yang akan terjadi besok gitu loh. Mau seakurat apapun datanya, everything can be happen besok gitu loh. Everything can be happen besok. Everything can be happen tomorrow gitu. Kayak siapa yang bisa nebak besok tsunami? Seperti itulah. Siapa yang bisa nebak besok gempa bumi dan segala macam. Ya, fenomena alam dan segala macam lainnya. Siapa yang tahu besok tiba-tiba muncul varian mutan mutasi COVID-19 yang 100 kali lebih ganas. Who knows. Hidup ini terlalu absurd untuk bisa diprediksi. Bahkan dengan teknologi abad 21 seperti ini pun kok pandemi sebesar ini masih bisa terjadi gitu loh. Dan ini siapa yang pernah memprediksi ini dengan akurat untuk menyiapkan semua langkah preventif? Negara sekelas Eropa aja ya, dengan semua kemajuan teknologinya penuh aja kewalahan gitu loh. Nah, kalau kamu hanya mengandalkan itu semua, kamu kan gila. Karena kamu gak akan pernah bisa menanggung betapa immersnya ya, betapa absurdnya hidup ini, betapa luar biasanya hidup ini gitu loh, dengan semua realita yang ada di dalamnya. Nah, buat aku iman itu membantuku untuk bertahan, mensimplifikasi everything gitu, menyederhanakan semuanya menjadi supaya aku tetap bisa menjalani ini gitu. Kayak simple, kamu gak tahu apa yang terjadi besok. Kalau kamu terlalu terpaku di sana, kamu akan takut untuk hidup. Kamu nggak akan berani melangkahkan kakimu keluar dari rumahmu. Even bahkan mungkin kamu nggak berani untuk melanjutkan hidup untuk hari esok gitu loh. Cuma dengan iman yang aku punya, katakanlah dari perkataan Tuhan, bahwa burung pipit di ladang aja diberi makan oleh Tuhan. Kenapa kamu bunga bakung di ladang? Bunga bakung di ladang itu juga dirawat sama Tuhan. Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu ragu? Aku punya iman, aku punya Tuhan, dan Tuhan telah berkata kepada itu padaku, dan Tuhan itu tidak pernah mengkhianati janjinya. Nah, aku bagaimana itu gitu? Itu sangat-sangat membantuku untuk terus bisa bertahan hidup, untuk terus berani melangkahkan kaki keluar dan mengusahakan yang terbaik yang aku bisa, karena aku yakin Tuhan merawatku, menjagaku, terlepas dari semua yang bisa terjadi gitu ya. Dan kayak untuk melakukan hal besar lainnya, kalau kamu terpaku terhadap itu semua, dan kamu gak akan pernah tahu apa yang terjadi. Kayak besok kalau aku nikah gimana, besok kalau gini gimana, kalau gini gimana. Tapi dengan ketika kamu punya iman yang dan puas terhadap sesuatu yang sangat besar ya, di sini Tuhan, yang bahkan otak pun nggak akan pernah bisa mencakup betapa besar kuasanya. Aku mengimani itu gitu, nggak perlu aku jelaskan apa justifikasi di situ, cukup diimani aja. Itu mempermudah sekali gitu loh dalam menjalani banyak hal gitu, bahwa oke, ya udah aku jalani aja, mau apapun hasilnya. Ketika kamu menjalani itu, kamu setengahnya udah menembus batas, dan kamu mulai menciptakan probabilitas menjadi kenyataan. Yang sebelumnya kamu terlalu takut untuk melangkah, tapi dengan kamu menggantungkan imanmu terhadap apa yang di atas sana, Tuhan, kalau aku itu ya Tuhan, aku kemudian oke, Tuhan, nyuwun tulung berkatmu supaya aku bisa melangkah. Nah, seenggaknya dengan melangkah itu, kamu udah menembus batas itu, kamu mulai menciptakan probabilitas yang kemudian menjadi kenyataan. Nah, kenyataan itulah apapun itu nanti, ketika kemudian ditambah dengan iman bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan, kamu akan bisa menjalani semuanya dengan yakin. Mau hasilnya jelek, mau hasilnya buruk, itu kehendak Tuhan kok, dan kehendak Tuhan itu baik apapun hasilnya. Iya, dan itu buat aku menjadi sugesti yang sangat baik itu loh, untuk menjadi sebuah sistem daya tahanku untuk menjalani hidup ini dengan di tengah semua ketidakpastian dan hal-hal yang tidak baik semuanya gitu ya. Cuma di lain situ banyak, dan dengan itu aku tidak terfokus pada hal yang jelek. Aku bisa berfokus dengan hal yang baik pula. Kayak ya Allah, kalau aku nggak punya Tuhan, aku mau berterima kasih kepada siapa untuk matahari yang setiap hari menyinari bumi ini, memberi kehangatan. Aku kalau nggak punya Tuhan, aku mau berterima kasih kepada siapa ketika aku melihat pemandangan, katakanlah laut biru, itu buat aku indah banget, apalagi dengan sunset gitu ya. Aku main delok ngono tok, ya api ya, kurang bro. Kayak aku tuh pengen berterima kasih terhadap semua keindahan itu,
dan selalu refleks yang aku omongin, terima kasih Tuhan telah memberiku bumi dan semua hal ini, pengalaman ini dan segala macam. Itu membuat sesuatu jadi lebih bermakna, valuable, precious. Bersyukur itu membuat segala sesuatu yang baik menjadi lebih baik lagi gitu loh. Dan aku berterima kasih aku punya Tuhan, sehingga aku bisa tahu kemana aku harus bersyukur, berterima kasih atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya sesimpel lah, Tuhan terima kasih udah diberi nafas. Kalau kamu nggak punya Tuhan, kamu mau berterima kasih ke siapa? Ke tubuhmu, ke oksigen, ke senyawa itu bisa aja. Cuma buat aku lebih mudah dan lebih nyaman aja sih untuk berterima kasih kepada Tuhan gitu. Itu imun ya. Dan amin ya, semua itu kemudian diamini. Amin itu kan berarti ya, aku mengafirmasi dan berkomitmen terhadap apa yang aku imani itu. Amin terhadap semua hal yang aku imani yang menjadi daya tahanku untuk menjalani hidup ini. Amin. Ya amin cuma itu tak sih. Jadi ya udah. Oh ya, maksudnya ada something yang lebih. Ini aku barusan nemu banget sih. Yaitu ini berangkat dari pembicaraanku dengan mamaku gitu. Sering kali aku mendebat masalah hal-hal sepele gitu. Nah, kemudian mamaku tuh bilang gini, Bram, kadang kamu perlu hanya tinggal mengimani aja, tidak perlu kamu pakai logika, karena tidak semua hal itu bisa kamu logikakan. Ini yang perlu aku tanamkan dalam diriku juga, bahwa ada hal-hal dimana yang cukup perlu aku imani aja dan aku amini. Cukup sampai di situ, tidak perlu aku pikir, tidak perlu aku debatkan. Karena kadang memang ada hal yang tidak bisa kamu logikakan, kamu gak akan pernah nemu kait-kaitannya. Tinggal kamu amini, imani untuk beberapa hal. Mungkin terdekat sedikit agak fatalis gitu ya. Cuma ya, kalau katanya Thomas Aquinas, ini kalau aku nggak salah ya, Thomas Aquinas mencoba memahami Tuhan itu kayak apa namanya? Pas itu kalau nggak salah kayak dia tuh gali perumpamaannya ya, ceritanya dia sedang gali lubang di pantai. Dia gali lubang dia sedang jalan-jalan di pantai, kemudian dia lihat orang, dia sedang gali lubang dan dia berusaha ngisi air laut ke dalam lubang itu. Nah, ditanya sama Thomas Aquinas, kamu ngapain ngelakuin ini? Itu adalah percuma, sia-sia. Sambil terus melakukan itu, orang itu ngomong, ya inilah hal yang sama yang seperti yang kamu lakukan, dimana kamu berusaha untuk memahami Tuhan. Dimana saat kamu berusaha memahami Tuhan, kapasitas akal kita itu terlalu sempit, terlalu kecil untuk bisa memahami kuasa dan memahami kemaha besaran Tuhan yang seluas laut, bahkan mungkin lebih luas daripada itu dibandingkan lubang kecil yang kamu buat di tepi pantai itu. Jadi kayak nonsense. Ada beberapa hal yang nggak akan pernah ketemu ketika berusaha melogikakan Tuhan untuk segala aspeknya. Yang kamu bisa buat aku merefleksikan pengalamanmu dan menemukan di mana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Buat aku itu lebih masuk akal, lebih make sense lah, daripada kamu berusaha memahami kenapa ya Tuhan gini, kenapa Tuhan gini. Kadang gak akan pernah ketemu dan bikin cepet tua anjing, gak gitu, gak terlalu banyak manfaatnya juga kalau sih buat aku. Jadi kayak ada beberapa hal dimana kamu cukup bilang amin dan mengamini apa yang kamu imani, sehingga itu bisa menjadi imunmu untuk menjalani hidup. Oke. Nah, ini kayak podcast yang cukup panjang, jadi kalau kalian bertahan, siapapun kalian, bahkan buat diriku sendiri ya, kalau kalian bertahan sampai ke detik ini, terima kasih banyak udah mau dengerin. Dan
Semoga apa yang aku sampaikan, aku sharingkan pada hari ini dapat berguna buat kalian. Mau apapun yang kalian imani, mau itu Tuhan, mau itu agama, mau pun ideologi, it's up to you. Silahkan imani itu, yang penting aku harapkan sih apapun yang kalian imani itu bisa membawa kebaikan buat diri kalian dan lebih-lebih buat orang-orang di sekitar kalian. Karena di dunia ini sudah banyak orang jahat, jadi yuk kalau bisa kita berbuat baik untuk sesama. That's all from me, thank you so much. Selalu jaga kesehatan di tengah situasi ini, dan semoga Tuhan selalu memberkati, melindungi kita, memberikan damai dan sejahtera selalu. Amin. Okay, thank you. See you on the next episode. I am Julius. This is time for myself.